Aku diberi warisan rumah oleh nenekku. Namun begitu aku dan suami pindah ke rumah warisan itu, suamiku malah memboyong keluarganya dan memperlakukanku seperti babu. Udara di ruangan pengacara itu terasa pengap, meskipun AC berderung cukup kencang. Aku duduk di kursi kulit yang dingin, jari-jariku tak sengaja meremas-remas ujung hijab yang lembab oleh keringat dingin. Mas Dani di sebelahku terlihat tenang, tapi matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang akan mendapat mainan baru. Sudah bertahun-tahun kami hidup mengontrak di rumah sempit, bergantung pada belas kasihan orang tua kami, dan kini, nenekku meninggalkan warisan yang bisa mengubah segalanya. Menurut surat wasiat yang sah, suara Pak Handoko, sang pengacara tua yang sudah melayani keluarga kami sejak aku kecil, pecah dalam keheningan ruangan. Ibu Surti meninggalkan rumah utama di Jalan Melati nomor 14 beserta seluruh isinya kepada cucunya, Dinda Rahayu. Dadaku sesak. Rumah itu, rumah masa kecilku, tempat aku berlari-lari di halaman belakang yang dipenuhi bunga Kamboja, tempat nenek mengajariku membuat dodol di dapur yang selalu harum kayu bakar. Rumah yang selama ini kosong setelah nenek meninggal, karena tak satu pun dari anak-anaknya mau tinggal di sana. Mereka lebih memilih uangnya, apartemennya, tanah-tanahnya yang lain. Tapi untuk nenek, rumah itu istimewa. Rumah ini harus tetap hidup, katanya suatu hari, sebelum akhirnya terbaring lemah di rumah sakit. Mas Dani segera memegang tanganku. Kita tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal lagi, bisiknya, senyum lebar tergambar jelas di wajahnya. Aku ingin berbagi kegembiraannya, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin cara matanya berbinar, terlalu bernafsu. Atau mungkin karena selama ini, setiap kali ada rezeki, keluarganya selalu lebih dulu mencaploknya. Ada satu klausul khusus, lanjut Pak Handoko, membuyarkan lamunanku. Ia mengangkat kacamata bacanya, matanya menatapku dengan serius. Penerima warisan tidak boleh menjual atau mengalihkan hak milik rumah ini dalam bentuk apapun selama 5 tahun pertama. Jika dilanggar, hak kepemilikan akan beralih ke yayasan sosial yang ditunjuk. Aku mengangguk pelan. Nenek pasti tahu apa yang dilakukannya. Ia selalu bilang, harta itu ujian, Dinda. Banyak orang berubah ketika dapat warisan. Ketika kami keluar dari kantor pengacara, sinar matahari menyilaukan mataku. Mas Dani langsung menelepon seseorang. Bu, Dinda dapat rumah. Besok kita pindah. Aku tak sempat mendengar lebih jauh karena ia berjalan menjauh, tapi aku tahu, ia sedang berbicara pada ibunya. Dan disitulah, di tengah jalanan yang ramai, dengan surat wasiat yang masih kugenggam erat, untuk pertama kalinya sejak mendengar kabar warisan ini, aku merasa takut. Hari pertama kami pindah ke rumah nenek, seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Matahari pagi menyinari genteng-genteng rumah tua itu dengan cahaya keemasan, seolah menyambut kedatangan kami dengan sukacita. Aku berdiri di depan pagar kayu yang dicat putih, jari-jariku gemetar menyentuh ukiran bunga yang sudah kusam tapi masih kokoh. Aroma melati liar yang tumbuh di samping teras langsung menerpa indera penciumanku, membangkitkan ribuan kenangan masa kecil. Nenek selalu duduk di teras itu setiap sore. Tangan keriputnya dengan lihai menganyam tikar sambil sesekali melemparkan senyum padaku yang sedang asyik bermain congklak di lantai kayu. Mas Dani memegang bahuku dari belakang. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Ya, Din, bisiknya. Nafas hangatnya menyentuh kulit tengkuku. Aku mengangguk. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Mungkin karena terlalu bahagia. Atau mungkin, karena aku tahu Mas Dani sudah menjanjikan sesuatu pada keluarganya sebelum kami benar-benar menempati rumah ini. Kami menghabiskan sepanjang hari membersihkan rumah yang sudah setahun kosong. Debu-debu beterbangan ketika aku membuka jendela-jendela kamar. Sinar matahari menembus celah-celah kayu yang sudah tua. Aku tersenyum melihat bekas goresan pensil di dinding kamar tidur utama. Tinggiku waktu SD yang dengan bangga nenek ukir setiap tahun. Rumah ini masih menyimpan begitu banyak kenangan. Kita bisa mulai hidup baru di sini, gumamku sambil menatap keluarganya yang sedang sibuk mengangkat barang dari mobil sewaan. Malam pertama kami di rumah nenek seharusnya romantis. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi liwet dengan lauk kesukaan Mas Dani. Lilin-lilin kecil berjejer di tengah meja makan kayu jati tua peninggalan nenek. Tapi baru saja kami hendak menyantap makan malam,
Bel pintu berbunyi. Dengan wajah bingung, aku beranjak membuka pintu. Di depan pintu berdiri ibu mertuaku dengan 2 koper besar. Diikuti bapak mertua yang menggotong kardus berisi televisi. Kami cuma mau lihat rumah barumu, Dinda, kata ibu mertuaku sambil langsung menyelonong masuk tanpa menunggu undangan. Matanya berbinar-binar menatap sekeliling ruangan, seolah sedang menaksir nilai setiap perabotan yang ada. Wah, ternyata bagus juga ya rumah tua ini. Lebih besar dari yang kubayangkan. Mas Dani langsung bangkit dari kursinya. Bu, Pak, kenapa tidak bilang dulu mau datang? Tanyanya, tapi nada suaranya lebih terdengar seperti tuan rumah yang menyambut tamu, bukan seperti anak yang dikejutkan oleh kedatangan orang tuanya. Aku berdiri kaku di ambang pintu, tangan masih memegang gagang pintu. Makan malam romantis kami tiba-tiba berubah menjadi acara keluarga besar. Ibu mertuaku langsung mengambil alih dapur, mengatur ulang semua peralatan masak yang baru saja kutaruh rapi. Kamar yang bagus untuk kita, ya Pak, katanya pada suaminya sambil menunjuk kamar terbesar di lantai 2. Kamar yang seharusnya menjadi kamar tidur utama kami. Aku menatap Mas Dani dengan pandangan bertanya, tapi dia hanya mengangkat bahu. Biarkan saja mereka menginap semalam, Din. Lagi pula rumah ini besar, bisiknya sambil menepuk pundakku. Tapi sesuatu dalam naluriku berteriak bahwa ini bukan sekadar kunjungan semalam. Cara ibu mertuaku dengan percaya diri membongkar koper-kopernya, cara dia mengatur ulang perabotan dapur, cara matanya yang terus menghitung-hitung, semuanya berteriak bahwa ini adalah pengambil alihan. Ketika aku berbaring di kamar tidur yang lebih kecil dari yang direncanakan, mendengar suara ibu mertuaku tertawa lepas di ruang keluarga, aku baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Mimpi indah kami tentang rumah sendiri mungkin baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Dan yang paling menyakitkan, Mas Dani sepertinya tidak melihat masalah sama sekali dengan semua ini. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku terbangun oleh suara berisik di lantai bawah. Suara panci dan wajan yang berdentum, diselingi obrolan riuh yang terlalu bersemangat untuk jam segini. Aku menggosok mata, masih berusaha meyakinkan diri bahwa kedatangan mertuaku semalam hanyalah kunjungan singkat seperti yang dikatakan Mas Dani. Tapi ketika aku menuruni tangga kayu yang berderit, pemandangan di dapur membuat nafasku tersangkut. Ibu mertua sudah berdiri di depan kompor dengan apron nenekku terikat di pinggangnya. Apron biru tua dengan sulaman bunga yang dulu selalu nenek kenakan saat memasak untukku. Kedua adik Mas Dani, Rudi dan Yuni, duduk di meja makan sambil asyik menyantap sarapan yang jelas-jelas dibuat dari bahan-bahan yang kubawa kemarin. Ah, Dinda bangun, seru ibu mertua tanpa menoleh. Aku sudah masak nasi goreng pakai telur dan sosis yang ada di kulkas. Kamu mau ambil sendiri ya? Piringnya di rak atas. Aku berdiri membeku di ambang pintu dapur. Di rumahku sendiri, aku disuruh mengambil piring sendiri seperti tamu yang tak diundang. Mas Dani yang duduk di ujung meja malah tersenyum lebar. Enak loh, Din. Ibu masak pakai resep rahasia. Perlahan, kusadari koper-koper mereka masih berdiri rapi di sudut ruang tamu. Tak ada tanda-tanda akan beranjak. Kardus-kardus berisi barang-barang mereka malah bertambah, seolah sudah diangkut diam-diam semalaman. Kami pindahin beberapa barang dari kontrakan semalam, kata Rudi sambil mengunyah dengan mulut terbuka. Kebetulan kontrakannya habis minggu ini. Dadaku sesak. Aku menatap Mas Dani, mencari penjelasan di matanya. Tapi dia malah bangkit dan memeluk bahuku. Kan rumah ini besar, Din. Aku rasa tidak masalah kalau mereka tinggal sementara di sini. Sementara? Kata itu menggantung di udara seperti bau tak sedap. Cara mereka membongkar barang, menguasai dapur, dan menempati setiap sudut rumah sama sekali tidak menunjukkan niat untuk tinggal sementara. Sepanjang hari itu, rumah nenekku yang biasanya sunyi penuh kenangan indah berubah menjadi pasar malam. Suara televisi yang keras dari pagi, teriakan-teriakan Yuni yang sedang video call dengan teman-temannya, bau rokok Rudi yang memenuhi ruang keluarga. Aku menyelinap ke kamar nenek, kamar yang sekarang ditempati mertuaku, dan melihat foto-foto keluargaku yang sudah diganti dengan figura-figura berisi wajah orang asing. Ketika malam tiba, aku mendapati lemari pakaian di kamarku sudah dipenuhi baju-baju Yuni. Maaf ya, Mbak. Lemari di kamarku kecil, katanya sambil melipat baju dalamnya di atas tempat tidurku. Mas Dani masuk kamar dengan wajah berseri. Bagus kan, Din?
Sekarang rumah kita ramai dan hidup. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Dengan setiap jam yang berlalu, dengan setiap sudut rumah yang mereka kuasai, dengan setiap kenangan nenek yang mereka singkirkan, aku justru merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rumah warisan yang seharusnya menjadi tempat kami membangun keluarga kecil, kini berubah menjadi markas besar keluarga Mas Dani. Dan ketika aku berbaring di kasur yang sempit, karena kamar utama sudah diambil alih mertuaku, aku baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini baru hari pertama. Pukul 5.30, alarm di ponselku berbunyi dengan getaran yang memecah kesunyian pagi. Aku mengucek mata, mencoba menyesuaikan pandangan dengan cahaya temaram yang menyelinap melalui celah gorden kamar. Sebelum sempat mengatur napas, suara ketukan keras di pintu kamar membuat jantungku berdebar kencang. Sudah jam 5:30. Dinda, kok masih tidur juga? Kompor di dapur belum dibersihkan semalam. Nanti sarapan jadi molor. Suara ibu mertua seperti gergaji yang mengiris pagi butaku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Bau kopi langsung menerpa wajahku. Ibu mertua sudah berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang, mengenakan daster bermotif bunga yang, aku menyadari dengan perih, adalah salah satu milik nenekku yang tersimpan rapi di lemari. Baik, Bu. Aku langsung ke dapur. Jawabku sambil menahan desisan napas. Dapur yang semalam kutinggalkan dalam keadaan berantakan akibat pesta makan keluarga besar Mas Dani, sekarang berubah menjadi medan perang yang lebih parah. Tumpukan piring kotor berserakan di wastafel, noda kecap mengering di meja makan, dan bau bawang goreng yang sudah menghitam masih menyengat di udara. Kebetulan hari ini ada tamu, lanjut ibu mertua sambil menyerahkan daftar belanjaan panjang. Sepupunya Mas Dani dari Bandung mau singgah. Katanya mau cari kerja di sini. Kamu bisa siapkan kamar kosong di lantai 2 ya? Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah. Kamar kosong yang dia maksud adalah ruang kerja nenekku, tempat beliau dulu menghabiskan waktu menjahit dan membaca Al-Quran. Sepanjang pagi itu, aku seperti robot yang diprogram untuk melayani. Menanak nasi untuk 10 orang, menyiapkan lauk pauk, membersihkan rumah, dan, yang paling menyakitkan, melihat koleksi buku-buku nenekku yang diganti dengan majalah-majalah fashion milik Yuni. Pukul 7, Mas Dani akhirnya turun dari kamarnya dengan wajah segar. Wah, sarapan sudah siap. Serunya gembira sambil langsung duduk di kursi kepala meja. Kursi yang selalu nenek duduki saat kami berkumpul. Kamu tidak lihat Dinda sudah kewalahan? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Tangan masih memegang spatula yang lengket oleh telur dadar. Dia hanya mengangkat bahu. Kan biasa begitu, Din. Perempuan harus bisa mengurus rumah tangga. Kalimat itu seperti tamparan keras. Selama ini, kami selalu berbagi tugas rumah tangga. Tapi sejak keluarganya datang, Mas Dani berubah menjadi lelaki kolot yang percaya bahwa semua urusan domestik adalah kewajiban istri. Pukul 10, ketika seharusnya aku bersiap untuk meeting online dengan klien, aku malah disibukkan dengan permintaan-permintaan absurd. Yuni minta dibuatkan jus alpukat. Jangan lupa tambahkan SKM, Mbak. Rudi menyuruhku mencuci kaos favoritnya. Manual saja, Mbak. Takut rusak kalau pakai mesin cuci. Ibu mertua memintaku menjemur kasur di kamar utama. Dijemur sampai jam 3 tepat, jangan sampai lembab. Ketika akhirnya aku memberanikan diri membuka laptop untuk bekerja, ibu mertua langsung berkomentar. Sekarang perempuan muda kok lebih suka kerja di depan komputer daripada mengurus rumah tangga ya? Malam hari, ketika semua sudah tidur, aku duduk sendiri di teras belakang. Satu-satunya tempat yang masih terasa seperti milikku. Tangis akhirnya pecah, tapi kuredam dengan menggigit lengan baju sendiri agar tak terdengar. Di rumah warisanku sendiri, aku diperlakukan seperti pembantu. Dan suamiku, orang yang seharusnya membelaku, justru menjadi penonton yang ikut menikmati pelayananku. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang, sama seperti yang sering kulakukan bersama nenek dulu. Nek, bisikku pelan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan desiran angin yang seakan membisikkan satu kebenaran pahit. Ini baru hari keempat. Dan situasinya hanya akan bertambah buruk. Pukul 8.17. Aku menatap jam di sudut layar laptop dengan mata berkunang-kunang, sambil berusaha menahan desahan frustrasi.
Meeting penting dengan klien dari Singapura sudah berjalan 17 menit, dan aku baru bisa bergabung sekarang. Setelah menyelesaikan daftar panjang tugas rumah tangga yang dibebankan padaku pagi ini. Dinda, kita kehilangan poin-poin krusial tadi, tegur Pak Handoyo, direktur kreatif di perusahaanku, melalui headset. Suaranya terdengar seperti terowongan panjang, diselingi dering telepon dan obrolan rekan kerja di kantor. Presentasimu seharusnya dibuka jam 8 tepat. Aku membuka mulut untuk meminta maaf, tapi tiba-tiba pintu kamar, yang kukira sudah kukunci, terbuka dengan hentakan. Yuni berdiri di sana dengan wajah masam, tangan kanannya memegang ponsel, tangan kiri menunjuk ke bawah. Mbak, kamar mandi lantai 2 mampet lagi. Tadi aku kan sudah bilang harus dibersihkan habis mandi. Sekarang airnya meluap sampai ke lantai. Teriaknya tanpa peduli bahwa aku sedang dalam meeting penting. Wajahku memerah. Sebentar, Yun. Aku sedang... palingan cuma meeting online lagi. Potongnya sambil menggelengkan kepala. Ibu bilang kalau Mbak nggak segera membereskan, nanti lantai kayunya rusak. Itu loh, lantai jati tua yang mahal. Suara klien kami dari Singapura terdengar di headset. Is everything alright, Tere, Miss Dinda? Aku menekan tombol mute secepat kilat. Yuni, ini meeting penting. Tolong. Tapi dia sudah membanting pintu. Getarannya membuat cangkir kopi di mejaku bergoyang, menumpahkan cairan kecoklatan yang langsung merembes ke dokumen-dokumen penting. Itu adalah keterlambatan ketigaku dalam seminggu. Sepanjang perjalanan ke kantor, setelah berhasil menyelesaikan krisis kamar mandi mampet, mataku terus menatap layar ponsel yang menampilkan email teguran dari HRD. Peringatan pertama. Jika keterlambatan dan absen meetingku terus berlanjut, kontrak kerjaku terancam tidak diperpanjang. Padahal, gajiku selama ini yang menutupi biaya hidup kami. Sebelum Mas Dani mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal gratis di rumah warisanku. Ketika aku tiba di kantor dengan wajah pucat dan mata berkantung, rekan-rekan sekantorku sudah mulai melirik dengan pandangan aneh. Din, kamu baik-baik saja? Tanya Sari, teman sekubikelku, sambil menyerahkan segelas air putih. Kamu terlihat sangat lelah. Aku ingin bercerita. Ingin meluapkan semua beban yang selama 2 minggu terakhir kusimpan sendiri. Tentang bagaimana aku harus bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan 10 orang. Tentang pakaian dalam Yuni yang selalu kutinggalkan di kamarku agar aku yang mencucinya. Tentang Mas Dani yang kini berubah total. Tidak lagi menjadi suami yang dulu selalu membantuku mencuci piring. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, aku baik-baik saja. Cuma kurang tidur. Malam harinya, ketika aku memberanikan diri membicarakan masalah kerja ini dengan Mas Dani, responnya justru membuatku ingin menjerit. Kalau pekerjaanmu menyusahkan begitu, mending resign saja, katanya sambil terus menatap layar ponsel, berbaring nyaman di sofa baru yang mereka beli dengan uangku. Lagi pula sekarang ada ibuku yang bisa mengajari kamu mengurus rumah dengan benar. Ibu mertua yang sedang duduk di sampingnya langsung menyambung. Iya, Dinda. Perempuan itu kodratnya ya di rumah. Ngurus suami, ngurus keluarga. Bekerja di luar itu cuma tambahan saja. Aku menatap mereka bergantian. Mulut terbuka lebar. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tapi, gajiku selama ini yang membayar listrik, air, belanja. Alhamdulillah sekarang ada Rudi yang baru dapat kerja di pabrik. Potong ibu mertua dengan senyum puas. Gajinya cukup untuk membantu. Rudi, yang selama ini hanya tidur dan main game seharian, tiba-tiba bekerja? Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi energi untuk berdebat sudah habis. Tubuhku terasa seperti boneka kayu yang tali temalinya sudah aus. Ketika aku naik ke kamar kecil di lantai 2 yang sekarang menjadi ruang kerjaku, mataku jatuh pada kalender di dinding. 30 hari lagi masa probation kerjaku berakhir. 30 hari untuk memutuskan, mempertahankan karir yang sudah kubangun susah payah, atau menyerah pada tekanan keluarga suami yang perlahan tapi pasti mengubur hidupku. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari taman belakang yang dulu selalu nenek rawat dengan penuh cinta. Kini, rumput-rumputnya sudah tinggi dan dipenuhi sampah rokok Rudi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang asing tapi kuat bergolak di dalam dada.
Sesuatu yang mirip dengan amarah. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama tidak teratur di atap seng rumah. Badanku menggigil meski sudah memakai sweater tebal. Efek dari kehujanan sepulang kantor setelah lembur menyelesaikan presentasi yang tertunda karena paginya harus membersihkan muntahan Rudy yang pulang mabuk. Aku berjalan pelan menuju dapur, berharap bisa membuat segelas teh hangat untuk menenangkan saraf yang sudah seharian terasa seperti kawat berduri. Jam dinding menunjukkan pukul 23.48, dan seisi rumah sudah terlelap. Atau setidaknya itulah yang kukira. Saat melewati lorong menuju dapur, suara berbisik dari ruang tamu membuatku berhenti mendadak. Pajak itu harus atas namaku, Bu. Kalau tetap atas nama Dinda, kita bisa rugi besar nantinya. Suara Mas Dani. Tapi nada bicaranya berbeda. Lebih dingin, lebih kalkulatif daripada yang biasa ku dengar. Sudah aku cek ke pengacara temanku, sahut suara ibu mertuaku yang rendah tapi penuh keyakinan. Kalau kita bisa buktikan bahwa selama ini kamilah yang membayar pajak dan perawatan rumah, hak milik bisa beralih. Apalagi Dinda kan cuma dapat warisan, bukan beli sendiri. Kakiku membeku di lantai kayu yang dingin. Darah di sekujur tubuhku seolah berhenti mengalir. Tapi bagaimana kalau Dinda protes? Tanya Mas Dani. Ibu mertuaku terkekeh. Kita sudah siapkan segalanya. Kamu kan yang selama ini transfer uang ke rekeningnya untuk bayar tagihan. Ada bukti transfer. Lagi pula. Suaranya semakin rendah, tapi tetap cukup jelas sampai ke telingaku yang sekarang berdenging. Kalau dia sampai melawan, kita bisa buat kehidupan di sini sangat tidak nyaman sampai dia memilih pergi sendiri. Ada suara gelas diletakkan di meja. Aku sudah bicara dengan tetangga-tetangga. Mereka semua berpikir Dinda itu istri tidak tahu diri, kerja terus sampai mengabaikan keluarga. Kalau sampai terjadi persidangan, kesaksian mereka akan merugikan Dinda. Aku menempelkan punggung ke dinding, berusaha menahan napas yang tiba-tiba menjadi pendek dan tersengal. Selama ini, mereka bukan sekadar memanfaatkanku, mereka merencanakan pengambil alihan rumah warisanku dengan sistematis. Jangan khawatir, dan, lanjut ibu mertuaku dengan nada meyakinkan. Dalam 6 bulan, rumah ini akan resmi menjadi milik kita. Dinda bisa memilih tetap jadi istri yang menurut, atau kita usir dengan tangan hampa. Tidak, tidak. Tidak. Aku mundur perlahan, satu langkah demi satu langkah, memastikan tidak membuat suara sedikit pun. Begitu sampai di kamar mandi, kumuntahkan semua isi perutku ke kloset. Air mata mengalir deras bercampur dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh tubuhku. Di balik cermin kabur kamar mandi, kulihat bayangan perempuan dengan mata sayu, rambut kusut, dan bahu yang terbungkuk oleh beban yang tak terlihat. Apakah ini diriku? Dinda yang dulu percaya diri, mandiri, yang bekerja keras untuk membangun kehidupan bersama Mas Dani? Dengan gemetar, kuambil ponselku dan membuka folder tersembunyi berisi foto-foto kenangan bersama nenek di rumah ini. Ada satu foto khusus, nenek berdiri di depan rumah dengan bangga, tangannya memegang setumpuk dokumen. Kuingat saat itu nenek berkata, Dinda, rumah ini adalah wujud cintaku untukmu. Jaga baik-baik. Air mataku menetes ke layar ponsel. Di tengah pengkhianatan yang begitu dalam, satu tekad mulai mengkristal dalam diriku. Mereka mungkin sudah merencanakan ini dari awal, tapi mereka lupa satu hal. Aku adalah cucu perempuan Surti. Dan darah yang mengalir dalam nadiku adalah darah seorang pejuang. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang menangis bersamaku. Tapi di balik semua air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang keras, tajam, dan berbahaya. Keinginan untuk melawan. Pagi itu, sinar matahari menyapu wajahku dengan kehangatan yang menipu. Tubuhku masih gemetar akibat malam tanpa tidur. Tapi di dada sudah mengeras sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini dengan perbedaan kecil yang akan menjadi awal perlawananku. Kopi Mas Dani terlalu banyak gulanya. Gerutu ibu mertua dari belakangku saat aku menuangkan minuman itu ke dalam cangkir kesukaan suamiku. Biasanya aku akan segera meminta maaf dan membuat ulang. Tapi pagi ini, tanganku berhenti di atas meja. Kalau ibu tidak suka cara saya membuat kopi, silakan buat sendiri. Suara di dapur langsung senyap.
Yuni yang sedang mengambil nasi di rice cooker membeku dengan sendok masih menancap di tumpukan nasi. Ibu mertua mengerutkan kening. Matanya menyipit seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa katamu, Dinda? Aku meletakkan teko kopi dengan sengaja agak keras. Saya bilang, mulai hari ini, setiap orang mengurus kebutuhannya sendiri. Saya bukan asisten rumah tangga kalian. Mas Dani yang baru saja masuk ke dapur tertegun. Dinda, jangan. Aku capek, Dani. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Capek diperlakukan seperti babu di rumah sendiri. Capek melihat kalian menghancurkan semua kenangan nenekku di rumah ini. Ibu mertua langsung berdiri, wajahnya memerah. Kamu lupa diri. Sudah kami terima dengan baik di keluarga besar. Malah tidak tahu terima kasih. Tawa getir keluar dari mulutku. Menerima dengan baik? Dengan menjadikanku pelayan? Dengan merencanakan mengambil alih rumahku? Mata Mas Dani melotot. Dinda, apa yang? Aku dengar semuanya tadi malam. Aku menatapnya langsung, melihat bagaimana wajahnya berubah pucat. Rencana kalian untuk menguasai rumah warisan nenekku. Ruangan itu menjadi sunyi sejenak. Hanya diisi oleh detak jam dinding yang tiba-tiba terasa sangat keras. Kemudian kekacauan pecah. Ibu mertua mulai berteriak tentang betapa tidak berterima kasungnya aku. Yuni melempar sendok nasi ke wastafel dengan suara berdentang. Mas Dani mencoba menengahi dengan suara yang justru membuatku lebih marah. Dia tidak menyangkal tuduhanku, hanya mengatakan bahwa aku salah paham. Tapi aku sudah selesai dengan drama mereka. Dengan tenang, kuambil tas kerjaku dari kursi. Saya ada meeting penting pagi ini. Silakan urus sarapan sendiri. Sebelum keluar, aku berbalik di ambang pintu. Oh ya, mulai hari ini kamar nenek aku ambil kembali. Ibu bisa pindah ke kamar tamu atau pulang ke rumah sendiri. Langkahku ringan meninggalkan rumah yang penuh teriakan itu. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, aku merasa bisa bernapas lega. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Perang belum usai, baru saja dimulai. Di kantor, konsentrasiku buyar oleh ponsel yang terus bergetar. 12 panggilan tak terjawab dari Mas Dani, 5 pesan dari Yuni yang isinya ancaman halus, dan 1 pesan dari ibu mertua yang membuatku tersenyum pahit. Kamu akan menyesal memperlakukan keluarga suamimu seperti ini. Aku menyimpan ponsel itu di laci. Biarlah mereka marah. Biarlah mereka mengancam. Karena sekarang, aku punya senjata yang lebih kuat, kebenaran, dan warisan seorang perempuan kuat yang mengalir dalam darahku. Nenek selalu bilang, jangan pernah mulai perang, tapi jika terpaksa berperang, pastikan kamu yang menang. Dan inilah perang pertamaku. Matahari belum tinggi ketika aku melangkah keluar dari kamar mandi, rambut masih basah meneteskan air ke bahu. Bau kopi seharusnya menyambutku seperti biasa. Tapi pagi ini dapur terasa aneh, sunyi dan kosong. Tidak ada desisan minyak goreng. Tidak ada bunyi sendok berdentang di panci. Hanya dingin yang menyergap. Aku membuka lemari pendingin dengan perasaan was-was. Isinya nyaris kosong. 2 butir telur, sebotol kecil saus sambal, dan sepiring nasi sisa semalam yang sengaja tidak ditutup rapat sehingga mengering. Aku menghela napas. Sudah bisa menebak apa yang terjadi. Kamu cari makanan. Aku menoleh. Rudi berdiri di ambang pintu dapur dengan senyum mengejek. Tangan menggenggam sebungkus nasi bungkus yang masih hangat. Bau ayam gorengnya membuat perutku keroncongan. Tadi pagi kami sarapan di luar, katanya sambil mengunyah dengan seenaknya. Ibu bilang gak perlu masak di rumah, soalnya kamu kan mau diet. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuh, kuku menancap di telapak tangan. Ini bukan kebetulan. Ini pembalasan dendam karena perlawananku kemarin. Di mana Mas Dani? Tanyaku mencoba tetap tenang. Rudi mengangkat bahu. Pergi kerja kayaknya. Dia bilang sih kamu sekarang bisa urus diri sendiri, jadi nggak perlu ditungguin. Aku menatapnya lama sebelum berbalik menuju kamar. Begitu pintu tertutup, aku membuka laci tempat biasa menyimpan uang tunai, kosong. Tabungan darurat 2 juta rupiah yang kusimpan dalam amplop coklat hilang tanpa jejak. Tangan gemetar membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekening utama masih utuh, tapi mereka pasti tidak bisa mengaksesnya.
Aku menarik napas dalam-dalam. Ini perang psikologis, dan mereka bermain kotor. Sepanjang hari, aku bertahan dengan segelas air putih dan sepotong roti tawar yang tersisa di tas kerjaku. Saat pulang kantor, aku sengaja mampir ke supermarket kecil dekat rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu rumah, terkunci. Aku mencoba kunci darurat yang selalu kusimpan di tas. Tidak bekerja, mereka sudah menggantinya. Bel pintuku tekan lama. Akhirnya Yuni yang membuka. Wajahnya polos tapi matanya bersinar licik. Loh, kok baru pulang, Mbak? Kita kira kamu nginap di kantor. Aku mendorong pintu dengan bahu. Tidak peduli dia terhuyung sedikit. Ini rumahku. Aku bisa pulang kapanpun aku mau. Tapi begitu masuk, bau makanan enak langsung menerpa. Meja makan penuh dengan piring-piring kotor bekas makan malam mewah, iga bakar, sop buntut, bahkan es krim untuk dessert. Mereka sengaja makan enak dan tidak menyisakan sedikit pun untukku. Malam itu, sambil berbaring di kamar yang tiba-tiba terasa sangat dingin, aku mendengar suara tertawa riang dari ruang keluarga. Rencana mereka berjalan lancar, membuatku kelaparan, kehilangan uang tunai, dan merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi yang tidak mereka tahu, di balik lapisan kelaparan dan kelelahan, kemarahanku justru mengkristal menjadi tekad baja. Mereka bisa mencuri makananku, mengunciku di luar, tapi satu hal yang tidak bisa mereka rampas, hakku atas rumah warisan ini. Aku memandang foto nenek di samping tempat tidur. Matanya yang bijak seolah berkata, "Bertahanlah, cucuku." Dan aku akan bertahan. Tidak dengan pertengkaran, tapi dengan strategi yang lebih cerdas dari mereka. Besok pagi, aku akan mulai melawan dengan cara yang tidak mereka duga. Hari Minggu pagi yang seharusnya sunyi itu kuhabiskan dengan menatap dinding kamar. Perut keroncongan setelah 2 hari hanya bertahan dengan roti tawar dan air mineral yang kubeli diam-diam sepulang kerja. Suara tawa dan obrolan riang dari ruang keluarga membuat kepalaku berdenyut. Mereka sengaja memasak rendang. Aroma rempah yang menggoda itu menyusup ke celah bawah pintu, menyiksa dengan sengaja. Aku memandang foto nenek di meja samping tempat tidur. "Aku butuh petunjukmu, Nek," bisikku, mengusap bingkai kayu yang sudah usang. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Nomor tak dikenal. "Halo, Dinda? Ini Pak Joko, tetangga lamamu di Jalan Melati." Suara parau namun hangat itu langsung membangkitkan ingatanku. Pak Joko, teman main masa kecil yang rumahnya persis di seberang rumah nenek. "Kebetulan aku lewat depan rumahmu tadi," lanjutnya, "melihat banyak sepatu di teras. Keluarga besarmu tinggal bersama sekarang." Nada bicaranya datar, tapi ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat air mataku tiba-tiba berkumpul di pelupuk mata. Tanpa kusadari, semua keluh kesah tumpah begitu saja. Tentang keluarga Mas Dani yang menginvasi, tentang perlakuannya yang kejam, bahkan tentang rencana jahat mereka untuk mengambil alih rumah. Ada keheningan panjang di seberang sana. Lalu suara Pak Joko menjadi sangat serius. "Dinda, kamu masih punya salinan surat wasiat nenekmu?" "Ada. Tapi bawa itu besok pagi ke kantorku. Aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantumu." Kantor notaris Pak Joko terletak di sebuah bangunan tua di pusat kota, penuh dengan dokumen-dokumen berdebu dan aroma kertas lawas. Tangannya yang berurat membuka sebuah map coklat tebal. "Waktu nenekmu membuat wasiat," ujarnya sambil mengeluarkan selembar dokumen, "dia memintaku sebagai saksi. Dan ada klausul khusus yang sengaja tidak dibacakan di depan keluargamu yang lain." Jantungku berdegup kencang saat mataku menelusuri baris-baris tulisan tangan nenek yang familiar itu. "Dan kepada cucuku Dinda Rahayu, kuwariskan rumah di Jalan Melati nomor 14 dengan syarat mutlak bahwa properti ini harus menjadi tempat tinggal utamanya. Jika dalam waktu 1 tahun Dinda tidak menempati rumah tersebut sebagai residensi utama, atau jika properti ini dihuni oleh lebih dari 6 orang tanpa persetujuan tertulis dari Dinda, maka hak kepemilikan akan dialihkan kepada Yayasan Panti Jompo Kasih Ibu." Aku menatap dokumen itu dengan mulut terbuka. Artinya semua yang dilakukan suami dan keluarganya selama ini melanggar syarat warisan, kata Pak Joko tegas. "Dan kamu punya hak penuh untuk mengusir mereka." Dia kemudian mengeluarkan amplop lain.
Nenekmu juga meninggalkan ini. Katanya, untuk keadaan darurat. Isinya membuat nafasku tersangkut. Selembar cek dengan jumlah yang cukup untuk membayar pengacara terbaik di kota ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertengkaran besar, aku tersenyum lebar sambil menyembunyikan dokumen-dokumen penting di balik lapisan kasur. Dari bawah, suara ibu mertua berteriak memintaku turun membantu membereskan dapur. Sebentar, Bu, jawabku dengan suara manis yang tidak pernah kugunakan sebelumnya. Aku mengambil ponsel dan mulai mengetik pesan kepada teman kuliah yang kini bekerja di firma hukum ternama. Perang akan segera berubah arah. Dan untuk pertama kalinya, aku memegang senjata pamungkas. Dari jendela kamar, kulihat Pak Joko berdiri di seberang jalan, mengangguk pelan sebelum menghilang dalam kegelapan. Nenek memang tidak pernah meninggalkanku sendirian. Pertolongannya datang dari tempat yang tak pernah kuduga. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika aku berdiri di depan pintu gerbang rumah, tangan menggenggam erat map berisi dokumen-dokumen penting dari Pak Joko. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi aku sudah mandi dan berpakaian rapi seperti hendak pergi ke pertempuran, yang memang benar adanya. Hari ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dari dalam rumah, suara alarm Rudi berbunyi nyaring diikuti oleh kutukan kasar. Biasanya, aku sudah berada di dapur menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Tapi pagi ini, aku duduk tenang di teras depan, menunggu dengan secangkir kopi hitam, minuman yang selama ini selalu kubuat manis untuk Mas Dani. Pintu depan terbuka dengan hentakan. "Dinda, kok belum siapin sarapan?" teriak ibu mertua dengan suara serak baru bangun tidur. Aku menoleh perlahan, menikmati ekspresi terkejutnya ketika melihatku sudah rapi duduk di luar. "Selamat pagi, Bu. Hari ini saya tidak akan menyiapkan sarapan. Sebenarnya, ada yang perlu kita bicarakan." Suaraku datar tapi penuh wibawa, membuat matanya menyipit penuh curiga. Apalagi sekarang. Dari dalam saku jaket, kuambil surat pernyataan yang sudah disiapkan pengacara temanku semalam. "Ini pemberitahuan resmi. Kalian punya waktu 7 hari untuk mengosongkan rumah ini." Suasana berubah dalam sekejap. Ibu mertua menjerit memanggil Mas Dani yang masih mengantuk. Yuni dan Rudi berhamburan keluar dengan wajah bingung. Dan Mas Dani, wajahnya berubah pucat ketika membaca isi surat itu. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Oh, sangat mungkin," ujarku sambil mengeluarkan salinan surat wasiat nenek. "Selama ini kalian melanggar klausul warisan. Dan sekarang, aku punya hak penuh untuk mengusir kalian semua." Ibu mertua langsung menyambar dokumen itu. Matanya melotot saat membaca syarat. Syarat yang selama ini mereka langgar. Ini pasti palsu. Nenekmu tidak mungkin. Tanda tangan notaris dan materai di setiap halaman membuktikan keasliannya. Potongku dingin. Dan jika kalian masih ragu, kita bisa menyelesaikannya di pengadilan. Aku melihat bagaimana wajah Mas Dani berubah. Kemarahan, ketakutan, lalu penyesalan bergantian menghiasi raut wajahnya. "Dinda, kita bisa bicara baik-baik." "Sudah terlambat untuk bicara baik-baik," jawabku. Suara mulai bergetar tapi tetap tegas. "Aku sudah mendengar rencana kalian untuk mengambil alih rumah ini. Aku tahu tentang pembayaran pajak yang sengaja kalian jadikan bukti kepemilikan. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu suamiku sendiri yang merencanakan semua ini." Rudi tiba-tiba melompat ke depan. "Ini rumah keluarga kami sekarang. Kami tidak akan pergi." Dengan tenang, kuambil ponsel dan menekan tombol panggilan. "Halo, Pak Herman? Bisa datang sekarang." Tidak sampai 5 menit, 2 orang lelaki berseragam satpam berdiri di halaman rumah, jasa keamanan yang kusewa semalam untuk mengantisipasi reaksi kasar mereka. "Kalian punya pilihan," kataku sambil melipat tangan. "Pergi dengan baik sekarang, atau kami akan menggunakan cara lain." Ibu mertua mengeluarkan semua jurus andalannya. Tangisan, ancaman, bahkan upaya meraih tanganku untuk memohon. Tapi hatiku sudah membatu. Aku menatap Mas Dani yang kini berdiri seperti patung. "Kamu benar-benar ingin mengusir keluargaku?" tanyanya dengan suara hampa. "Aku hanya melindungi apa yang nenekku titipkan padaku," jawabku. "Dan jika kamu masih punya sedikit cinta padamu,
kamu akan mengerti betapa sakitnya dikhianati seperti ini. Ketika mereka akhirnya mulai mengemasi barang-barang dengan wajah masam, aku berdiri di tangga depan, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh kulit. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, aku bisa bernapas lega. Tapi aku tahu ini baru babak pertama. Masih ada pertempuran hukum yang harus kuhadapi. Masih ada luka emosional yang perlu disembuhkan. Dan yang paling penting, aku harus membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa takut kehilangan apapun lagi. Dari jendela atas, kulihat foto nenek tersenyum seolah memberi restu. Perlawananku baru saja dimulai. Matahari terik siang itu seolah menyengat dengan lebih kejam ketika aku berdiri di depan jendela kamar, menyaksikan keluarga Mas Dani yang sibuk mengangkut barang-barang mereka ke dalam 2 mobil pick-up sewaan. Suara kasar Rudi mengumpat setiap kali harus mengangkat koper berat, atau teriakan Yuni yang merengek karena harus meninggalkan lemari pakaian barunya, memenuhi udara dengan nada sumbang yang justru terasa seperti musik indah di telingaku. Ibu mertua masih berusaha mati-matian. "Dinda, kamu tidak punya hati," teriaknya sambil memegangi pintu mobil, matanya merah oleh air mata palsu. Mengusir keluarga sendiri seperti sampah. Aku tidak menjawab. Hanya menyejajarkan pandanganku dengan tatapan penuh kebenciannya, membiarkan diamku yang membeku berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah seminggu pertempuran hukum, setelah menunjukkan semua bukti pengkhianatan mereka kepada pengacara, setelah surat perintah pengosongan resmi dikeluarkan pengadilan, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, dering telepon Mas Dani memecah ketegangan. Wajahnya yang sudah pucat sejak pagi menjadi semakin pucat saat mendengar pembicaraan di seberang sana. "Apa? Kapan? Tidak mungkin." Ketika dia menutup telepon, tubuhnya sempat oleng seperti akan pingsan. Perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Aku termasuk yang terkena. Suasana berubah drastis. Rudi yang tadi garang tiba-tiba diam membeku. Yuni berhenti merengek. Ibu mertua membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan setiap kata tajam yang ingin kuluapkan. Inilah karma yang selama ini kunantikan. Tapi mengapa rasanya tidak sepuas yang kubayangkan? Kita bisa tinggal di kos-kosan dulu, bisik Mas Dani dengan suara hampa, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. Ibu mertua tiba-tiba berbalik padaku. "Ini semua salahmu. Sejak kamu melawan, nasib sial terus mengejar kami." Aku hanya menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Ini bukan salahku. Ini konsekuensi." Kulepaskan pandangan ke arah Mas Dani yang kini duduk lesu di tangga mobil. Konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan. Ketika mobil-mobil itu akhirnya meninggalkan pekarangan rumah, debu jalanan beterbangan membentuk awan kecil yang kemudian menghilang di telan angin. Aku berdiri di tengah rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat sunyi. Di meja makan, ada secari kertas yang ditinggalkan Mas Dani. Tulisan tangannya yang biasanya rapi sekarang berantakan. "Dinda, aku tidak tahu lagi harus bilang apa. Aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku meremas kertas itu, tapi tidak langsung membuangnya. Air mata pertama sejak pagi akhirnya jatuh. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk Dinda yang harus bertahan melewati semua ini sendirian. Malam itu, ketika aku berbaring di kamar utama, kamar yang akhirnya kembali menjadi milikku, telepon Pak Joko berbunyi. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan suara penuh perhatian. Aku menatap langit-langit kamar. Mereka sudah pergi. Tapi kemenangan terasa hampa. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Aku benci perasaan ini. Seolah aku yang jahat. "Dinda." Suara Pak Joko menjadi sangat lembut. "Kamu tidak jahat. Kamu hanya akhirnya memilih untuk mencintai dirimu sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara seperti mantra penyembuh. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari taman belakang yang mulai kurencanakan akan kupulihkan ke keindahan masa lalu. Karma mungkin telah datang untuk mereka. Tapi untukku, ini adalah awal yang baru. 3 minggu telah berlalu sejak kepergian mereka. Tapi bayang-bayang keluarga Mas Dani masih sesekali menghantuiku.
Terutama di pagi-pagi buta ketika kebiasaan lamaku menyiapkan sarapan untuk banyak orang membuat tanganku bergerak otomatis. Hanya untuk kusadari bahwa dapur kini sunyi dan hanya untukku. Hari ini, hujan rintik-rintik membasahi jalanan ketika aku berbelok ke pasar tradisional dekat rumah. Bau gorengan dan sayuran segar memenuhi udara lembab, tapi konsentrasiku buyar oleh pemandangan tak terduga di depan warung kopi. Rudy duduk sendirian di bangku plastik dengan kaos oblong kumal yang dulunya selalu kubersihkan dan setrikakan rapi untuknya. Dia tidak melihatku. Matanya kosong menatap secangkir kopi hitam di hadapannya. Kedua tangannya menggenggam ponsel layar retak. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat menyusut, seperti kehilangan semangat hidup. Aku hampir memanggilnya, tapi kemudian melihat Yuni keluar dari warung dengan wajah masam membawa 2 bungkus nasi. Uangnya cuma cukup buat lauk tahu. Ruth, gerutunya sambil melemparkan bungkusan ke meja. Ibu marah-marah lagi di kosan karena listrik mau diputus. Rudy menghela napas panjang. Dani masih cari-cari pinjaman online katanya. Yuni tiba-tiba menangis. Aku nggak kuat lagi. Ruth, kosan kita sempit, bau, dan... Mata Yuni akhirnya menangkap kehadiranku. Wajahnya berubah pucat lalu memerah. Dinda, apa kamu dengar semuanya? Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Rudy kini juga menatapku, matanya berbinar dengan emosi campur aduk, kemarahan, malu, dan sesuatu yang mirip penyesalan. Kamu senang melihat kami seperti ini, desisnya, tapi tanpa amarah seperti biasanya. Lebih seperti pertanyaan tulus. Aku menggigit bibir bawah. Tidak, jawabku jujur. Aku tidak menginginkan ini untuk kalian. Yuni tiba-tiba menangis lebih keras. Kami salah, Dinda. Ibu yang memaksa Dani untuk... Yuni, hardik Rudy, tapi terlambat. Potongan pengakuan itu menggantung di udara antara kami. Hujan semakin deras, menciptakan tirai air yang memisahkan kami bertiga. Aku dengan payung besar dan tas belanja berisi bahan makanan segar. Mereka dengan bungkusan nasi sederhana dan masa depan yang suram. Kalian tinggal di mana sekarang? Tanyaku akhirnya. Rudy menunduk. Kosan kumuh di Jalan Mangga. 6 orang sekamar. Bayangan itu membuat perutku mual. Aku ingat betapa rewelnya Yuni dulu jika sprei tidak diganti setiap 3 hari. Tanpa berpikir panjang, kuambil dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Rudy menyeringai, tapi Yuni sudah meraih uang itu dengan gemetar. Terima kasih, bisiknya sambil menarik lengan kakaknya. Kita butuh ini, Ruth, untuk obat ibu. Mereka pergi dengan langkah terburu-buru, meninggalkan aku berdiri sendirian di tengah hujan dengan perasaan hampa. Aku tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Justru ada sesuatu yang mengganjal. Seperti tetes air hujan yang merembes melalui keretakan di hatiku. Di rumah, sambil menatap foto pernikahan yang belum sempat kusimpan, aku memutar-mutar ponsel di tanganku. 15 panggilan tak terjawab dari Mas Dani dalam 3 minggu terakhir. Pesan-pesan yang isinya berubah dari marah, memohon, hingga yang terakhir, sebuah pengakuan polos. Aku salah, Din. Aku terbawa tekanan keluarga. Tapi aku masih mencintaimu. Hari ini, untuk pertama kalinya, jempolku berhenti di atas tombol blokir kontak. Mungkin, hanya mungkin, beberapa orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi bukan sekarang. Bukan saat luka-luka ini masih terlalu segar. Aku menyimpan ponsel dan beralih ke dokumen renovasi rumah yang sedang kurencanakan. Ada satu ruangan yang sengaja kubiarkan kosong. Kamarku dulu bersama Mas Dani. Mungkin suatu hari nanti, ruangan itu akan menemukan tujuannya yang baru. Tapi untuk saat ini, biarlah ia tetap kosong. Seperti hatiku yang masih berproses untuk benar-benar pulih. Matahari pagi menembus jendela kamar mandi baruku yang baru selesai direnovasi, memantulkan cahaya pada ubin marmer putih yang berkilau. Air hangat dari shower kepala membasahi tubuhku, menghanyutkan sisa-sisa debu konstruksi yang masih menempel setelah seminggu proses pembangunan. Kulitku masih merinding setiap kali mengingat bagaimana aku dengan tegas memilih setiap desain, setiap material, setiap warna, tanpa perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. 2 bulan sudah berlalu sejak kepergian mereka.
2 bulan kebebasan, 2 bulan pemulihan. Aku melangkah keluar dengan handuk melilit tubuh, menatap cermin besar yang sengaja kupasang di dinding. Perempuan di balik bayangan itu sudah berbeda. Matanya lebih tajam, bahunya lebih tegak, senyumnya yang dulu selalu ragu kini mulai kembali. Ponsel bergetar di atas meja rias. Pesan dari kontraktor. Pekerjaan taman selesai hari ini, Bu Dinda. Tanaman melati dan kamboja sudah ditanam sesuai permintaan. Jantungku berdebar. Nenek akan bangga melihat taman belakang kembali seperti dulu, bahkan lebih indah. Aku memakai robe katun lembut dan berjalan menyusuri lorong rumah yang kini benar-benar milikku. Setiap langkah terasa seperti deklarasi. Di sini, di rumah ini, aku adalah ratu yang sah. Ruang tamu yang dulunya berantakan oleh barang-barang keluarga Mas Dani sekarang tertata minimalis. Dinding yang dulu dipenuhi foto-foto mereka kini menghadirkan lukisan abstrak pilihanku dan foto-foto kenangan bersama nenek. Bau kopi segar dari mesin kopi otomatis, hadiah untuk diriku sendiri, memenuhi udara. Ketika aku membuka pintu belakang, napasku tersangkut. Taman yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah rokok Rudi kini berubah menjadi surga kecil. Pohon melati yang dulu nenek tanam kembali tumbuh subur, dikelilingi bunga kamboja yang mulai mekar. Sebuah bangku kayu antik, replika dari yang sering nenek duduki, berada di tengah taman, persis seperti yang kuinginkan. Aku duduk di bangku itu, menutup mata dan membiarkan sinar matahari pagi menyentuh wajahku. Suara burung-burung berkicau, desiran angin di antara daun, dan aroma tanah basah setelah semalam hujan. Semuanya terasa seperti pelukan dari alam semesta. Tapi kedamaian itu pecah ketika dering telepon tak dikenal memenuhi udara. Halo. Dinda, ini aku. Suara Mas Dani. Tapi berbeda. Parau, lelah, seperti orang yang sudah berjalan terlalu jauh. Aku menegangkan bahu. Apa yang kamu inginkan? Diam sejenak. Lalu, aku ingin mengembalikan uangmu. Yang dulu ibu ambil dari laci. Keningku berkerut. Ini bukan yang kuduga. Kamu tidak perlu. Aku perlu. Potongnya cepat. Aku sudah dapat kerja serabutan. Tidak banyak, tapi aku ingin mulai melunasi kesalahanku. Aku menatap melati putih di depanku, mencerna kata-katanya. Ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang penebusan. Baik, akhirnya kukatakan. Kamu tahu alamat kantorku. Terima kasih, bisiknya. Dan, tamanmu indah. Nenek pasti senang. Telepon terputus sebelum sempat kurespon. Aku berdiri terpana. Bagaimana dia tahu tentang taman? Dari jendela kamar atas, kulihat sosoknya berdiri di ujung jalan. Cukup jauh untuk menghormati batas, tapi cukup dekat untuk melihat perubahan di rumah ini. Dia mengenakan kemeja lusuh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya lebih panjang dan tidak terurus. Tapi yang paling mengejutkan, dia tidak masuk. Hanya memandang lama, lalu pergi dengan langkah berat. Aku kembali ke bangku taman, perasaan campur aduk. Kemarahanku yang dulu membara kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memaafkan. Tapi bukan hari ini. Hari ini adalah untukku. Untuk rumahku. Untuk warisan nenek yang akhirnya kurebut kembali. Aku menyentuh bunga melati di samping bangku. Persis seperti yang sering nenek lakukan dulu. Aku berhasil, Nek, bisikku. Aku akhirnya pulang. Surat itu tiba di hari Kamis yang basah oleh gerimis. Amplop coklat resmi dengan logo firma hukum tercetak rapi di sudut kiri atas. Tanganku gemetar ketika membukanya. Meski sudah tahu apa isinya. Proses yang telah berjalan selama 3 bulan ini akhirnya mencapai klimaksnya. Dengan ini memutuskan ikatan pernikahan antara Dani Pratamakusuma dan Dinda Rahayu. Kalimat-kalimat formal itu berderet dingin, tanpa jejak emosi yang telah terkuras dalam perdebatan panjang melalui pengacara. Tidak ada lagi kata, suami, atau istri. Kini kami hanya 2 nama yang terpisah oleh garis hukum. Aku menatap cincin kawin di jari manis kiriku, simbol yang selama 5 tahun terakhir melekat menjadi bagian dari tubuhku. Dengan tarikan napas dalam, kulepaskan cincin itu dan meletakkannya di atas meja kayu jati tua peninggalan nenek.
Logam emas itu memantulkan cahaya lampu, seolah menatapku balik dengan penuh pertanyaan. Ponsel bergetar. Pesan dari pengacara. Proses sudah selesai. Dokumen asli akan dikirim besok. Apakah Anda ingin memberitahu pihak suami? Aku menghela napas, jemari menari di atas layar. Saya yang akan mengatakannya. Hujan di luar semakin deras ketika aku berdiri di depan jendela, memandang taman belakang yang kini dipenuhi bunga Kamboja bermekaran. 3 bulan sejak aku mengambil alih kembali rumahku. 3 bulan sejak Mas Dani dan keluarganya pergi. Telepon kuangkat setelah 5 kali berdering. Suaranya parau, seperti baru bangun tidur meski hari sudah sore. Dinda. Surat cerai sudah keluar, kataku langsung pada intinya. Tidak ada gunanya bertele-tele. Diam yang menyakitkan mengikuti. Aku bisa mendengar nafasnya yang berat di seberang sana. Jadi, ini benar-benar selesai, ujarnya akhirnya, bukan sebagai pertanyaan tapi pernyataan. Sudah lama selesai, Dani. Kita hanya butuh waktu untuk mengakui itu. Dia menghela napas panjang. Aku mengerti. Tapi izinkan aku minta maaf sekali lagi. Untuk semuanya. Suaranya pecah di ujung kalimat, membuat dadaku sesak. Aku menutup mata, membiarkan rintik hujan menjadi soundtrack untuk perpisahan kami. Terima kasih, bisikku. Tapi maaf tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah hancur. Ketika telepon berakhir, aku berjalan ke lemari buku dan mengeluarkan album foto pernikahan kami. Satu persatu kukeluarkan foto-foto itu, gambar kami yang tersenyum bahagia, keluarga besar yang berkumpul, potret ciuman pertama sebagai suami istri. Setiap gambar seperti pisau kecil yang mengiris kenangan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika menemukan foto nenek di hari pernikahanku. Matanya yang bijak memandang kamera dengan senyum kecil, seolah sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Aku menyimpan semua foto dalam kotak kardus, kecuali satu, foto close-up wajahku sendiri di hari pernikahan. Wajah perempuan muda yang penuh harapan, yang belum tahu betapa cintanya akan dikhianati. Foto itu kutaruh di meja kerja, sebagai pengingat bahwa aku pernah bisa mencintai dengan tulus, dan suatu hari nanti mungkin akan bisa lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku menangis. Bukan untuk Mas Dani, bukan untuk pernikahan yang gagal, tapi untuk diriku sendiri, untuk semua yang telah kulewati, semua yang telah kukorbankan, dan semua yang harus kurlakan pergi. Ketika fajar menyingsing, mata bengkak dan tenggorokan sakit, aku berdiri di depan cermin dan melihat perempuan yang telah berubah. Bukan lagi korban, bukan lagi istri, tapi Dinda Rahayu, pemilik sah rumah ini, pewaris kebijaksanaan nenek, dan penulis takdirnya sendiri. Dari jendela, kulihat matahari mulai muncul di antara awan yang masih kelabu. Seperti hidupku, masih ada bayangan, tapi cahaya mulai menembus. Kabut pagi masih menyelimuti jalanan ketika aku berdiri di balik tirai jendela depan, menyaksikan 2 petugas pengadilan dan seorang polisi berseragam mendatangi rumah kos-kosan kumuh di seberang jalan, tempat keluarga Mas Dani mengungsi setelah diusir dari rumahku. 3 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan mengukuhkan hakku atas rumah warisan, tapi pertempuran hukum baru benar-benar berakhir hari ini. Aku menyaksikan dari kejauhan saat pintu kos-kosan terbuka dengan hentakan, memperlihatkan sosok ibu mertua yang wajahnya merah padam oleh kemarahan. Tangannya mengacung, jari telunjuk menuding wajah petugas yang dengan tenang menunjukkan dokumen resmi. Mas Dani muncul di belakangnya. Wajahnya yang dulu selalu tampan kini keriput oleh stres. Rambutnya mulai memutih di pelipis meski usianya belum 35. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Teriak ibu mertua yang suaranya sampai ke telingaku meski jendela rumahku tertutup rapat. Petugas pengadilan menggeleng, menunjuk ke sebuah mobil pick-up yang sudah menunggu di pinggir jalan. Surat perintah pengosongan sudah final. Bu, kalian harus meninggalkan tempat ini hari ini juga. Rudi tiba-tiba keluar dengan langkah limbung, masih mengenakan piyama kumal. Ini ulah Dinda, ya? Aku tahu itu. Dari balik jendela, aku menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak tahu bahwa aku justru memberikan kelonggaran waktu ekstra pada pengadilan, bahwa aku bisa saja mengusir mereka sebulan lalu tapi memilih memberi mereka waktu untuk mencari tempat baru. Aku menyaksikan Yuni menangis sambil memeluk kardus berisi barang-barangnya.
Wajahnya yang dulu selalu penuh make up sekarang telanjang dan bengkak oleh air mata. Mereka mengumpulkan barang-barang seadanya. Beberapa kardus, koper tua, dan televisi layar datar yang dulu mereka beli dengan uangku. Ketika mereka akhirnya pergi dengan mobil pick-up tua yang mengeluarkan asap hitam, aku menutup tirai dengan perasaan aneh. Bukan kemenangan yang kurasakan, tapi sebuah kehampaan yang dalam. 5 tahun hidup bersama, berakhir dengan mereka pergi seperti penjahat yang diusir. Telepon berdering. Pengacaraku. Proses eksekusi sudah selesai. Mereka akan tinggal sementara di rumah saudara di kabupaten sebelah. Terima kasih, bisikku. Apakah Anda ingin menuntut ganti rugi? Kita masih bisa. Tidak, potongku. Cukup. Malam itu, aku berjalan keliling rumah yang sekarang benar-benar sepi. Setiap sudut sudah kubersihkan dari jejak mereka. Dinding yang dulu penuh foto mereka sekarang kupasang wallpaper baru. Kamar yang dulu mereka tempati kubah menjadi ruang baca. Lemari yang dulu penuh baju Yuni sekarang berisi koleksi bukuku. Di laci meja tamu, kutemukan sebuah amplop coklat dengan namaku ditulis tangan Mas Dani. Isinya sederhana. Selembar cek dengan jumlah yang cukup untuk mengganti uang yang dulu dicuri ibunya, dan secari kertas. Aku tahu ini tidak cukup untuk menebus kesalahan kami. Tapi aku berjanji akan terus melunasi, sedikit demi sedikit. Kamu layak mendapatkan lebih baik dari kami. Aku menyimpan cek itu, tapi tidak segera mencairkannya. Mungkin suatu hari nanti. Ketika luka ini sudah sembuh. Ketika aku berdiri di taman belakang, menatap bintang-bintang yang dulu sering kulihat bersama nenek, sebuah rasa damai akhirnya turun. Mereka sudah pergi. Rumah ini kembali menjadi milikku. Dan hidupku, akhirnya bisa kumulai lagi dari nol. Musim hujan telah berlalu ketika aku berdiri di tengah ruang tamu yang berubah total. Menatap dinding-dinding yang dulunya bernuansa krem kini berwarna hijau sage lembut. Warna favorit nenek yang selalu dia katakan membawa ketenangan. 6 bulan sudah berlalu sejak keputusan pengadilan. Sejak keluarga Mas Dani pergi meninggalkan rumah ini dengan segala kenangan pahit. 6 bulan kebebasan. 6 bulan aku belajar menjadi Dinda lagi. Kudengar derit pintu depan terbuka. Dinda, aku bawa makanan, teriak Sari, sahabat sekaligus rekan kerjaku yang sekarang menjadi tamu tetap di rumah ini setiap akhir pekan. Aku berbalik menyambutnya, tersenyum melihat betapa nyamannya dia sekarang mengambil sendok dan piring dari lemari dapur. Seperti sudah hafal di mana segala sesuatu berada. Kamu sudah ubah lagi tata letaknya ya? Tanyanya sambil mengeluarkan nasi kotak dari tas. Kamar mandi lantai 2 juga sudah selesai. Jawabku bangga. Mau lihat? Kami berjalan menaiki tangga kayu yang sekarang berkilau setelah dipoles ulang. Setiap langkah terasa seperti menapaki tahap baru dalam hidupku. Kamar mandi yang dulu selalu berantakan oleh kosmetik Yuni sekarang berubah menjadi spa kecil bergaya minimalis. Batuan alam, pancuran hujan, dan tanaman-tanaman kecil di sudut. Wah, ini jauh lebih bagus dari yang di apartemenku. Sari bersiul. Kamu benar-benar mengubah segalanya ya? Aku mengangguk, menyentuh permukaan marmer yang dingin. Setiap sentimeter. Sore itu, sambil duduk di teras belakang yang sekarang dipenuhi tanaman obat peninggalan nenek, Sari mengeluarkan brosur dari tasnya. Aku bawa ini untuk kamu lihat. Masih ada lowongan di divisi kreatif kami untuk posisi manajer. Mataku membesar. Tapi aku belum. Kamu lebih dari cukup, potongnya. Setelah semua yang kamu lalui, setelah semua yang kamu buktikan bisa atasi, ini akan jadi awal baru yang sempurna. Aku memandangi brosur itu, lalu memandang rumah di sekelilingku. Dulu, aku selalu ragu untuk mengambil kesempatan karir karena harus mengurus rumah tangga. Sekarang, baik, jawabku akhirnya. Aku akan kirim lamaran besok. Ketika Sari pergi di senja hari, aku berdiri lama di depan pintu, merasakan angin musim semi yang lembut menerpa wajah. Telepon di saku bergetar. Notifikasi dari bank. Cek dari Mas Dani sudah dicairkan. Dan seperti yang kurencanakan, uang itu kusalurkan ke yayasan panti jompo yang dulu didukung nenek. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku mengeluarkan album foto lama. Bukan album pernikahan, tapi album masa kecilku di rumah ini. Foto-foto nenek sedang berkebun. Aku kecil berlari di halaman.
keluarga berkumpul di meja makan. Kenangan manis sebelum semuanya menjadi rumit. Kusimpan album itu di rak buku baru di ruang tamu, bersanding dengan buku-buku desain interior yang sekarang jadi hobiku. Di depan cermin besar di lorong, kulihat pantulan diriku, rambut yang sudah kugunting pendek, mata yang tidak lagi sayu, senyum yang mulai sering muncul. Besok akan ada wawancara kerja. Lusa tukang kebun akan datang merawat tanaman obat. Minggu depan aku punya janji dengan komunitas pecinta buku untuk mendiskusikan pembukaan perpustakaan kecil di rumahku. Hidup ini perlahan terisi lagi, tidak dengan orang-orang yang mengambil, tapi dengan hal-hal dan manusia-manusia yang memberiku ruang untuk tumbuh. Aku mematikan lampu, berjalan menuju kamar tidur yang sekarang sepenuhnya milikku. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari taman belakang yang dipenuhi bunga melati. Persis seperti mimpi-mimpiku dulu. Hujan deras mengguyur kota ketika aku melangkah keluar dari gedung perkantoran baru tempatku bekerja. Payung terkembang di atas kepala. 3 bulan sudah berlalu sejak aku menerima posisi manajer kreatif di sini. Promosi yang tidak pernah terbayangkan saat masih terbelenggu dalam kehidupan lamaku. Kulitku sudah mulai terbiasa dengan sentuhan jaket profesional berwarna taupe ini. Tangan tidak lagi gemetar saat menandatangani dokumen-dokumen penting. Tiba-tiba, dari balik tirai hujan, sebuah sosok familiar membuat langkahku terhenti. Mas Dani, dengan jas hujan murahan yang bocor di beberapa bagian, sedang mengangkat kardus-kardus besar ke dalam sebuah van tua bertuliskan, jasa pindahan murah. Wajahnya yang dulu selalu rapi kini dipenuhi janggut pendek yang tidak terurus, matanya sayu dengan lingkaran hitam tebal. Dia tidak melihatku. Atau mungkin sengaja tidak ingin melihat. Aku berdiri membeku di bawah atap gedung, menyaksikan bagaimana dia membungkuk mengambil kardus berikutnya. Gerakannya kaku seperti orang yang tidak terbiasa bekerja fisik. Seorang lelaki parubaya dengan wajah masam, yang kutebak adalah bosnya, berteriak sesuatu yang membuat Mas Dani tergesa mengambil beban berikutnya. Tiba-tiba, kardus di tangannya jatuh ke tanah basah. Isinya, berkas-berkas dokumen, berhamburan terkena air. Suara bentakan sang bos memecah udara, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Mas Dani terduduk di tengah genangan air. Wajahnya menunduk lesu sambil berusaha mengumpulkan dokumen yang sudah rusak. Tanpa pikir panjang, langkahku melangkah maju. Tapi kemudian berhenti. Apa gunanya? Memberinya uang? Itu hanya akan mempermalukannya. Membantunya mengumpulkan barang? Dia mungkin akan merasa lebih terhina. Aku memutar balik, memilih jalan memutar melalui lobi gedung. Tapi pemandangan tadi terus membayangi sepanjang perjalanan pulang. Mas Dani yang dulu selalu percaya diri, yang dulu dengan bangga memamerkan jabatannya di perusahaan multinasional, sekarang menjadi buruh pindahan yang diteriaki bosnya di pinggir jalan. Di rumah, sambil menyeruput teh hangat di ruang tamu yang nyaman, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku melihatmu tadi di gedung kantormu. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku senang. Aku tahu persis siapa pengirimnya. Jari-jariku menari di atas layar, mengetik lalu menghapus, mengetik lagi lalu menghapus lagi. Akhirnya, hanya satu kata yang kukirim. Terima kasih. Tidak ada balasan. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Malam itu, ketika aku berbaring di kamar tidur yang luas, tempat yang dulu selalu kusempitkan diri agar Mas Dani bisa memiliki lebih banyak ruang, aku merenungkan betapa hidup bisa berubah begitu drastis. Dulu, dialah yang selalu memamerkan gaji besarnya, yang merendahkan pekerjaanku yang hanya di perusahaan kecil. Sekarang, aku yang memiliki kantor di lantai 12 dengan pemandangan kota, sementara dia, tapi pikiran itu tidak membawa kepuasan. Justru sebuah kesedihan yang aneh. Bukan untuk dirinya, tapi untuk semua yang telah kami lewati bersama. Cinta yang dulu begitu murni, sebelum akhirnya ternoda oleh keserakahan dan pengkhianatan. Di luar jendela, hujan masih turun dengan derasnya, mengetuk kaca seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku memejamkan mata, membiarkan suara itu menghanyutkanku ke alam mimpi, tempat di mana semua luka lama sudah sembuh, dan semua maaf sudah terucap. Pagi itu, aroma kayu manis dan cengkeh memenuhi dapurku saat aku mengaduk panci berisi sirup untuk kolak pisang. Resep turunan nenek yang baru saja kucoba kembali setelah bertahun-tahun tidak memasaknya. Jendela dapur terbuka lebar,
membiarkan angin musim semi yang sejuk membelai wajahku sambil membawa wewangian dari kebun melati yang sedang bermekaran. Bel pintu berbunyi. Aku mengeringkan tangan di apron sebelum berjalan ke pintu depan. Bayangan di balik kaca pintu membuat nafasku tersangkut, siluet yang terlalu familiar, dengan postur tegap namun kini sedikit membungkuk. Ibu mertua. Dia berdiri di teras depan dengan pakaian sederhana yang jauh dari kesan mentereng biasanya. Tangan menggenggam sebuah kantong plastik. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan sikap merendahkan sekarang terlihat redup, dikelilingi kerutan yang lebih dalam dari yang kuingat. Dinda. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Boleh aku masuk? Kakiku berakar di lantai. 15 bulan. 15 bulan sejak terakhir kali kami bertatap muka, saat dia mengumpatku habis-habisan di pengadilan. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Dia menambahkan cepat ketika melihat raut wajahku. Tangannya yang bebas gemetar mengangkat kantong plastik. Aku bawa kue lapis buatanku. Kamu dulu suka kan? Kenangan melintas. Dulu aku selalu memuji kue lapisnya, meski dia jarang sekali membawakannya khusus untukku. Dengan hati berdebar, kuundang dia masuk. Rumah yang dulu dia coba rebut sekarang terasa sangat berbeda. Dinding yang dicat ulang, perabotan baru, suasana yang lebih hangat. Matanya menyapu setiap sudut, mungkin mencari jejak-jejak kehadiran keluarganya yang sudah lama hilang. Dia duduk di sofa dengan kaku, tidak seperti dulu ketika selalu mengambil tempat paling nyaman tanpa permisi. Rumahmu sangat indah, ujarnya, suara bergetar. Aku mengangguk, meletakkan 2 cangkir teh di atas meja. Terima kasih. Keheningan yang tegang menyelimuti kami. Ibu datang untuk minta maaf, Dinda. Tiba-tiba air matanya meleleh, mengalir melalui kerutan-kerutan di pipinya yang dulu selalu terangkat angkuh. Untuk semuanya. Untuk mencoba mengambil rumahmu. Untuk memperlakukanmu seperti pembantu. Untuk meracuni pikiran Dani terhadapmu. Tangannya yang keriput meraih tanganku, tapi aku tidak segera menariknya. Kulitnya terasa kasar. Berbeda dengan ingatanku tentang tangan yang selalu dirawat dengan manicure mahal itu. Dani sekarang, dia bukan lagi anak yang kukenal. Suaranya pecah. Setelah kehilangan pekerjaan, setelah kamu pergi, dia berubah. Minum-minum. Marah-marah. Aku. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Aku baru menyadari bahwa selama ini, akulah yang merusaknya. Dengan keserakahanku, dengan keinginanku mengontrol segalanya. Aku menatap perempuan di hadapanku, perempuan yang dulu begitu kuat dan menakutkan, sekarang hancur oleh penyesalan. Seharusnya aku merasa puas. Tapi yang kurasakan justru kosong. Ibu, akhirnya kupecah keheningan. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi maafmu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Dia mengangguk cepat, menyeka air mata dengan ujung selendang sederhananya. Aku tahu. Aku tidak berharap apapun. Hanya, ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dia berdiri untuk pergi, tapi tiba-tiba berbalik. Dani sakit, Dinda. Dokter bilang ada masalah di hatinya. Bukan fisik, tapi... Aku menutup mata. Dani. Nama yang dulu begitu akrab, sekarang terasa asing. Ibu harus pergi sekarang, kataku pelan. Tapi... Terima kasih sudah datang. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku kembali ke dapur. Kolak pisang di atas kompor sudah mengental. Baunya lebih harum dari tadi. Aku mengaduknya perlahan, membiarkan uap panas membasahi wajahku. Di meja, kue lapis buatannya masih terbungkus rapi. Aku memotong sedikit, memasukkannya ke mulut. Rasanya persis seperti dulu. Manis, legit, dengan aroma pandan yang kuat. Air mata akhirnya tumpah. Bukan untuk dia. Bukan untuk Dani. Tapi untuk semua yang telah hilang. Semua yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Di taman belakang, setangkai melati jatuh dari pohonnya, terbawa angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Seperti beban yang akhirnya terlepas dari pundakku setelah sekian lama. Matahari musim panas menyinari halaman rumahku dengan teriknya ketika aku berdiri di depan gerbang. Menatap plakat kuningan yang baru saja dipasang di dinding depan, Rumah Baca Surti. Di bawahnya, tulisan kecil bertuliskan,
dipersembahkan oleh Dinda Rahayu untuk mengenang almarhum Nenek Surti yang mencintai ilmu pengetahuan. 2 tahun. 2 tahun sejak segala kekacauan itu berakhir. 2 tahun perjalanan panjang memulihkan diri, memulihkan rumah, dan akhirnya, memulihkan hatiku. Suara riuh anak-anak memenuhi udara ketika pintu rumahku buka lebar. Ruang tamu yang dulu dipenuhi perabotan mewah keluarga Mas Dani sekarang berubah menjadi perpustakaan mini dengan rak-rak buku rendah warna-warni. Sofa besar digantikan oleh bantal-bantal duduk empuk yang disusun melingkar. Di tengah ruangan, 10 anak usia SD duduk bersila mendengarkan seorang relawan membacakan cerita. "Bu Dinda, lihat, aku sudah bisa baca buku ini sendiri," seru seorang gadis cilik mengacungkan buku cerita bergambar. Aku berjongkok memeluknya, mencium bau sampo anak-anak yang segar. "Hebat sekali, Nai. Nanti boleh pinjam buku baru ya?" Mataku berpindah ke dinding belakang, di mana foto nenek berukuran besar tergantung dengan bingkai kayu jati. Bibirnya yang tersenyum seolah berkata, "Ini yang selalu kuinginkan untuk rumah kita, cucuku." Saat senja mulai tiba dan anak-anak pulang, aku duduk di teras belakang ditemani secangkir teh. Taman yang dulu menjadi tempat pelarianku sekarang dipenuhi bunga sepatu dan tanaman obat. Di ujung taman, bangku kayu tempat nenek dulu sering duduk kini ditemani sebuah patung kecil burung hantu, lambang kebijaksanaan. Ponsel bergetar. Pesan dari Sari. "Besok meeting dengan penerbit jam 10. Mereka setuju bukumu bisa masuk program literasi nasional." Jari-jariku menari di atas layar membalas pesan ketika bel pintu berbunyi lagi. Kuperkirakan itu salah satu orang tua yang lupa mengambil tas anaknya. Tapi yang berdiri di depan pintu membuat nafasku sesaat terhenti. Mas Dani. Dia berbeda. Rambut lebih pendek, badan lebih kurus. Tapi matanya jernih seperti dulu saat pertama kami bertemu. Di tangannya, sebuah kotak kayu kecil. "Aku tidak akan lama," katanya cepat sebelum sempat kubicara. "Ini, untuk perpustakaanmu." Kubuka kotak itu. Sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit. Buku resep nenek yang selama ini hilang. Kami, maksudku ibuku, menyimpannya tanpa kusadari. Aku baru menemukannya lagi kemarin. Tanganku gemetar membalik halaman demi halaman yang penuh coretan tangan nenek. Resep dodol kesukaanku, kolak pisang, bahkan catatan kecil tentang obat sakit perut yang selalu dibuatkan untukku saat kecil. "Terima kasih," bisikku. Suara hampir tak terdengar. Dia mengangguk, lalu melirik ke dalam rumah. Rumah ini sangat indah sekarang. Persis seperti yang dulu nenek ceritakan padaku. Ada air mata di matanya ketika dia berpaling. "Aku harus pergi. Meeting dengan konselor." Sebelum pergi, dia berhenti sebentar. "Aku bahagia melihatmu seperti ini, Dinda. Benar-benar bahagia." Dan kemudian dia pergi, meninggalkan jejak langkah di jalanan yang mulai basah oleh hujan rintik-rintik. Aku berdiri di pintu, memeluk erat buku catatan nenek. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya sebuah kedamaian aneh yang menyelimuti dada. Malam itu, sambil duduk di dapur mencoba resep dodol nenek, kusadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain padamu. Bukan sesuatu yang bisa direbut atau dicuri. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu bangun sendiri, batu demi batu, dari reruntuhan masa lalumu. Dan di rumah ini, di antara tawa anak-anak, di antara aroma buku-buku baru, di antara kenangan akan nenek dan bahkan bekas luka dari masa lalu, aku akhirnya menemukannya kembali. Kebahagiaan yang kurebut kembali dengan susah payah. Kebahagiaan yang sekarang sepenuhnya milikku. Musim hujan tahun ini datang lebih awal. Aku berdiri di depan jendela perpustakaan, menatap genangan air yang mulai terbentuk di halaman depan. 2,5 tahun telah berlalu sejak rumah baca Surti resmi dibuka, dan selama itu pula aku berpikir semua badai dalam hidupku telah usai. Hingga email itu tiba. Kepada YTH. Ibu Dinda Rahayu. Berdasarkan dokumen kepemilikan tanah nomor 287 BC 2023, kami menemukan ketidaksesuaian dalam sertifikat warisan yang Anda pegang. Isi email dari firma hukum tak dikenal itu membuat lututku lemas. Mereka mewakili klien yang mengklaim memiliki hak atas sebagian tanah rumah nenek.
Bu Dinda, kenapa wajahmu pucat? Tanya Mbak Rini, relawan tetap perpustakaan, sambil mengangkat tumpukan buku yang akan disusun. Aku menatap dokumen warisan nenek yang tergantung di dinding. Ada seseorang yang mengaku punya hak atas tanah ini. Telepon berdering. Suara dingin seorang lelaki mengaku sebagai pengacara menyampaikan bahwa kliennya memiliki bukti kuat bahwa tanah bagian barat rumah ini dulunya dibeli terpisah oleh keluarga lain di tahun 1960-an. Klien kami bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dengan ganti rugi yang pantas, katanya dengan nada terlalu lancar. Sore itu, aku memeriksa semua dokumen warisan dengan teliti. Di sudut map tua, kutemukan selembar kertas usang bertuliskan Perjanjian Sewa Tanah 1965 antara nenek dan seorang bernama Chong Kim Hua. Tapi tidak ada dokumen pelepasan hak. Pagi berikutnya, seorang pria parubaya berpakaian necis muncul di depan rumah. Saya Andreas Chong, katanya sambil menyodorkan kartu nama. Pemilik sah sepertiga bagian tanah ini. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut rumah. Saya dengar tempat ini cukup sukses sebagai perpustakaan komunitas. Sayang sekali jika harus digusur karena masalah pertanahan. Dingin menyebar di tulang belakangku. Ini rumah warisan keluarga saya. Saya punya semua dokumen sah. Dokumen yang tidak lengkap, potongnya. Saya bisa tuntut pengosongan dalam 30 hari. Tapi, senyumnya melebar. Saya bersedia bermitra. 50% saham untuk pengelolaan bisnis ini. Malam harinya, badai mengamuk di luar. Aku duduk di tengah tumpukan dokumen warisan, mencoba memahami setiap baris tulisan. Tiba-tiba, di balik foto lama nenek, kutemukan surat wasiat tambahan yang belum pernah kubuka. Sebuah amplop bertuliskan, hanya dibuka saat ada sengketa tanah. Isinya membuat napasku tersangkut. Nenek ternyata sudah mengantisipasi hal ini. Cucuku tersayang. Jika kau membaca ini, berarti klaim Chong keluarga telah muncul. Tanah bagian barat memang pernah disewakan pada mereka, tapi sudah ditebus olehku tahun 1987. Dokumen asli ada di brankas Bank Mandiri Cabang Kota, atas nama Surti dan Dinda Rahayu. Air mata menetes di atas kertas kuning itu. Nenek sudah melindungiku bahkan sebelum aku tahu akan ada bahaya. Keesokan paginya, di brankas bank, kutemukan dokumen tebusan tanah yang masih segel. Sementara Andreas Chong sudah menyebarkan kabar akan penggusuran ke warga sekitar, membuat beberapa orang tua mulai ragu mengirim anak mereka ke perpustakaanku. Jangan khawatir, bisikku pada sekelompok anak yang cemas. Rumah baca Surti tidak akan pergi kemana-mana. Di ruang kerjaku, kususun strategi dengan tim pengacara. Kita akan melawan dengan semua bukti yang ada. Tapi lebih dari itu, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan warisan nenek, tempat puluhan anak sekarang menemukan kecintaan pada buku. Badai mungkin datang lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Ada nenek yang masih membimbing dari surga, ada komunitas yang mendukung, dan ada Dinda yang sekarang tahu persis bagaimana bertarung untuk apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak megah di bawah terik matahari pagi ketika aku melangkah masuk dengan diiringi tim pengacaraku. 3 bulan sudah berlalu sejak sengketa tanah ini dimulai. 3 bulan pertempuran hukum yang menguras tenaga dan emosi. Tapi hari ini, semuanya akan berakhir. Aku menoleh ke belakang, melihat puluhan orang tua dan anak-anak dari rumah baca Surti yang datang untuk memberi dukungan. Bahkan beberapa tetangga lama yang dulu jarang berinteraksi sekarang berdiri di belakangku dengan spanduk bertuliskan, "Pertahankan rumah baca Surti." Di seberang ruang sidang, Andreas Chong dan pengacaranya terlihat tegang. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri sekarang pucat, matanya terus melirik ke dokumen di tangannya yang ternyata mulai tidak mendukung klaimnya. Hakim memutuskan. Suara ketua majelis hakim menggema di ruangan yang sunyi. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara penggugat telah menunjukkan dokumen tebusan tanah yang sah tahun 1987. Sorak-sorai dari pendukungku memecah ruangan. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir. Nenek benar-benar telah melindungiku dari jauh. Ketika aku keluar dari gedung pengadilan, kerumunan wartawan menyergap.
Ibu Dinda, apa rencana selanjutnya untuk rumah baca Surti? Aku tersenyum, memandang ke arah anak-anak yang sedang bersorak. Kami akan memperluas pelayanan. Membuka kelas malam untuk ibu-ibu buta aksara. Dan tiba-tiba, sorot mataku tertangkap sosok familiar di kejauhan. Mas Dani berdiri di pinggir kerumunan, mengenakan kemeja sederhana tapi rapi. Dia tidak mendekat, hanya mengangguk pelan padaku dengan senyum kecil sebelum berbalik pergi. Sore itu, di rumah yang sekarang benar-benar aman, kukumpulkan semua anak-anak dan relawan. Ini kemenangan kita bersama, kataku sambil memotong tumpeng besar. Mbak Rini mengacungkan kertas. Ada kabar baik lagi. Dinas Pendidikan mau bekerja sama dengan kita untuk program literasi keliling. Ketika malam tiba dan rumah kembali sepi, aku duduk di bangku taman favorit nenek, menatap bintang-bintang. Di tanganku, album foto lama yang menunjukkan nenek sedang duduk di tempat yang sama, tersenyum pada kamera. Terima kasih, Nek, bisikku. Tidak hanya untuk rumah ini, tapi untuk mengajariku cara memperjuangkan apa yang benar. Angin malam berbisik lembut melalui daun-daun melati, membawa harum yang menenangkan. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan, bukan hanya warisan materi. Dia telah menjadi tempat puluhan anak menemukan masa depan, tempatku menemukan jati diri, dan bukti bahwa kebaikan nenek akan terus hidup melalui setiap buku yang dibaca, setiap tawa yang bergema di ruang baca, setiap mimpi yang lahir dari halaman-halaman pengetahuan. Aku memejamkan mata, merasakan kedamaian sejati untuk pertama kalinya sejak nenek pergi. Perjalanan panjang ini akhirnya membawaku pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam setiap makna kata rumah yang sesungguhnya. Dan besok, ketika matahari terbit lagi, akan ada lebih banyak cerita yang dimulai dari tempat ini. Cerita-cerita baru yang akan kutuangkan dalam buku harian khusus, warisan untuk generasi berikutnya yang akan mencintai rumah ini seperti nenek dan aku mencintainya.